Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut 2 cuplikan berita utama. Bulog pastikan stok beras dan bahan pangan lainnya aman pada perayaan Natal dan Tahun Baru hingga 5 bulan ke depan. 55 penderita kusta di Kabupaten Flores Timur kesulitan mendapatkan pasokan obat. Ya pemirsa, 2 berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irene Tumelo. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali berita hari ini dari Kota Kupang. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog Provinsi NTT menjamin stok beras dan bahan pangan lainnya aman pada perayaan Natal dan Tahun Baru hingga 5 bulan ke depan. Bulog yang berfokus pada layanan Public Services Obligation menjamin bahwa saat ini stok beras yang dikelola di Nusa Tenggara Timur mencapai 21.000 ton. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil NTT Muhammad Alexander menyampaikan stok yang dimiliki Bulog NTT dapat mengakomodir permintaan masyarakat pada situasi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru hingga 5 bulan ke depan. Adapun stok beras yang dimiliki berasal dari wilayah NTT dan juga dari luar NTT. Ia menambahkan penyerapan stok beras yang dilakukan oleh Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan di wilayah NTT. Di lain pihak, Bulog juga melakukan kerjasama dengan para stakeholder untuk menggelar pasar murah sehingga dapat menjadi langkah preventif untuk menekan kenaikan harga pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Di samping beras, Bulog juga memiliki stok yang dikelola berupa beras premium, gula, bawang merah, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya. Nah, di samping itu kami juga memiliki beberapa outlet jaringan distribusi untuk membangun ekosistem perluasan distribusi pangan kepada masyarakat. Kami juga bekerja sama dengan Pemda, Satgas Pangan, dan kami juga punya beberapa outlet pangan seperti rumah pangan kita yang terus kami gelontorkan kepada masyarakat agar dapat terjangkau dan juga masyarakat dapat mudah untuk mengakses pembelian sembako tersebut di masyarakat. Ia mengharapkan masyarakat untuk tidak panik dalam membeli bahan pangan. Kondisi stok Bulog dalam pemenuhan permintaan masyarakat cukup aman. Bulog juga akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada demi menjaga stabilitas harga pangan. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya, Perum Bulog Nusa Tenggara Timur membuka outlet yang menjual sejumlah bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga sesuai aturan pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Outlet Pasar Murah Perum Bulog NTT menjual berbagai komoditi pangan dan bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, bawang merah dan bawang putih serta telur. Sejumlah bahan kebutuhan pokok ini dijual dengan harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi dari pemerintah dan di bawah harga pasar. Seperti beras premium dijual dengan harga Rp10.500 per kilogram, minyak goreng Rp14.000 per liter, bawang putih Rp25.000 per kilogram, gula pasir Rp12.500 per kilogram, dan telur ayam ras dengan harga Rp60.000 per papan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil NTT Muhammad Alexander mengatakan, outlet pasar murah Perum Bulog ini dibuka untuk membantu masyarakat mendapatkan sejumlah bahan kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai dengan aturan pemerintah. Terlebih pada momen menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru seperti saat ini, di mana sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar mulai merangkak naik. Ini adalah salah satu upaya Bulog bagaimana bisa mendekatkan kepada masyarakat untuk melihat bagaimana Bulog melakukan intervensi pasar, mendekatkan pada masyarakat menjual produk-produk Bulog supaya masyarakat bisa lebih dekat, lebih terjangkau melakukan pembelian Bulog ini.
tentunya juga sebagai salah satu upaya kami Bulog BUMN bagaimana bisa mengenalkan produk Bulog yang baru. Ya. Kami melihat bahwa dari penjualan ini setiap harinya masyarakat sangat antusias, setiap hari datang sehingga kita meningkat terus penjualannya. Outlet Pasar Murah Perum Bulog dibuka setiap hari dari pagi hingga sore hari. Dan setiap harinya sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dijual habis dibeli oleh masyarakat. Masyarakat Kota Kupang pun sangat antusias berbelanja di outlet Pasar Murah Bulog NTT karena harga yang lebih murah jika dibandingkan harga pasar. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, pembangunan fisik rumah instan sederhana sehat atau RISA bagi warga terdampak banjir bandang di Pulau Adonara sudah mencapai 90%. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Flores Timur, Lorenz Sogen menjelaskan, total anggaran pembangunan stimulun perumahan oleh BNPB RI sebesar 5,925 miliar rupiah. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 157 kepala keluarga dari jumlah yang diusulkan 249 kepala keluarga dengan status kerusakan, rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Hingga saat ini progres pembangunan fisik rumah sudah mencapai 90% dan realisasi keuangan telah mencapai 85%. Dari alokasi anggaran sebesar 5,925 miliar, penyerapan sudah mencapai 4,285 miliar atau sisa anggaran 1 miliar rupiah lebih. Menurut rencana pembangunan stimulun perumahan akan rampung pada 31 Desember 2022. Sampai dengan saat ini, minggu kedua Desember, progres fisik di lapangan mencapai 90% rumah yang terbangun terhadap jumlah rumah secara keseluruhan, dan progres keuangan mencapai 85%. Target kita harus menyelesaikan dalam sisa waktu sampai dengan 31 Desember 2022. Bantuan stimulun perumahan dan kebutuhan hunian warga terdampak banjir bandang dan badai seroja pada April 2021 silam bagi warga di Pulau Adonara ini tersebar pada 7 kecamatan se-Adonara dengan ketersebarannya di 25 desa dan 1 kelurahan. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, alokasi dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun anggaran 2022 sebesar 1,60 triliun sampai dengan Oktober 2022 telah disalurkan 997,21 miliar atau 62,7%. Pemerintah terus mendorong peningkatan realisasi penyaluran DAAK non-fisik di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan rilis data dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, hingga 31 Oktober 2022, alokasi dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun anggaran 2022 sebesar 1,60 triliun telah disalurkan 997,21 miliar rupiah atau 62,07%. Dana BOS terbesar disalurkan untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan, yaitu 90,53 miliar rupiah. Jenjang pendidikan SD menerima realisasi penyaluran dana BOS mencapai 394,41 miliar rupiah. Kabupaten yang berada pada urutan kedua penyaluran dana BOS yaitu Sumba Barat Daya dengan nilai BOS sebesar 122,93 miliar. Kabupaten Manggarai 120,33 miliar, Kota Kupang 102,11 miliar, Kabupaten Kupang 91,55 miliar, Manggarai Timur 85,90 miliar, Sika 83,46 miliar. Pemerintah berharap dengan penyaluran dana BOS ini dapat membantu operasional satuan pendidikan sehingga siswa-siswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menikmati layanan pendidikan yang optimal dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Esther Siubelan, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini.
Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang memberikan PMT susu kepada bayi dan balita yang terindikasi stunting. Selain itu mereka juga menerima pita lila gratis sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting. Pita lila merupakan pita yang digunakan untuk mengukur lingkar lengan atas bayi. Pita ini merupakan alat pengukur yang paling mudah untuk penemuan dini kasus gizi buruk pada balita 6-59 bulan. Pada pita ini terdapat ukuran dan warna. Warna merah menandakan gizi buruk yang terdampak stunting, warna kuning berarti gizi kurang, dan warna hijau berarti gizi baik. Dengan pembagian pita lila ini, orang tua secara dini dapat mengetahui status gizi seorang bayi atau balita. Sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting, selain menyalurkan PMT susu dari Kementerian Kesehatan bagi anak bayi balita terindikasi stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang juga membagikan secara gratis pita lila bagi orang tua anak bayi dan balita. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Imelda Sudarmaji mengatakan, pita lila ini dibagikan secara gratis bagi orang tua anak bayi balita dengan tujuan agar para orang tua juga secara mandiri ikut mengontrol perkembangan anak selama mengkonsumsi PMT susu yang juga telah dibagikan. Selain itu, pita lila ini bisa digunakan sebelum tanggal posyandu agar para orang tua bisa mengetahui perkembangan anak mereka dan bagaimana menangani anak agar tetap stabil perkembangan gizi anak. Ia menambahkan selain anak terindikasi stunting, pita lila ini juga dibagikan bagi anak yang menjadi sasaran pelayanan posyandu. Tujuannya agar orang tua secara dini bisa mengetahui status gizi anak mereka. Baik, terkait pita lila merupakan salah satu cara untuk membantu orang tua memantau pertumbuhan dan perkembangan anak di rumah. Jadi kita berharap dengan pita lila yang kita bagikan ke orang tua itu bisa dimanfaatkan di rumah, dipakai sebelum jadwal posyandu.
Jadi itu dilakukan orang tua secara mandiri sehingga orang tua bisa tahu anak tersebut memiliki tumbuh kembang anak yang baik atau tidak. Karena pita lila ini kita berharap di situ kan ada warna merah, kuning dan hijau. Nah, orang tua sendiri bisa mengukur secara mandiri. Kemudian nanti ketika jadwal posyandu, dia datang membawa kembali pita lila itu dengan hasilnya dan mengkonfirmasi kembali ke kader atau tenaga kesehatan untuk diukur. Imelda berharap dengan dibaginya pita lila ini bisa membantu orang tua untuk mengontrol perkembangan dan status gizi mereka. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, untuk mencegah terjadinya gagal tumbuh pada anak atau stunting yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang tak memadai, maka perlu adanya pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai berusia 6 bulan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021, prevalensi balita stunting paling tinggi di Indonesia berada di Nusa Tenggara Timur, yakni sebesar 37,8%. Hal ini mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melki Lakalena saat memberikan sosialisasi terkait fasilitas kesehatan menyentil persoalan stunting di Nusa Tenggara Timur. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan terkait dengan masalah stunting, yakni masalah kekurangan gizi akibat kemiskinan dan pola asuh anak. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah perlu memberikan bantuan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi balita, baik dari pangan lokal maupun dari pabrikan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Selain itu, pola asuh mulai dari saat ibu melahirkan hingga pemberian air susu ibu atau ASI menjadi satu keharusan dalam mengasuh anak agar tidak terserang stunting. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk kesehatan bayi. Namun hal ini sering dikesampingkan dan diganti dengan susu sapi. Sekarang itu orang semua pakai minuman susu formula. Nah, padahal ASI ini menurut saya itu bagus untuk bikin anak ketumbuhnya ini juga kalau dia mama makan gizi bagus, lari pilih anak melalui ASI ini. Dan salah satu cara untuk kita bikin ASI ini bisa jalan adalah pola yang disebut dengan inisiasi menyusui dini, IMD. IMD ini kan pola itu adalah bayi baru lahir, mau dia lahir alami ataupun dia lahir sesar, itu dia pun anak itu langsung kasih tengkurap di mama perut, dia mama perut, itu dia anak ini kajar dia mama puting susu, sehingga bikin dia punya air susu ibu ini jadi lancar. Ini jarang kita bikin. Saya keliling satu NTT ini, juga keliling berbagai provinsi ini, yang saya ketemu baru satu saya di Atambua, satu ibu-ibu yang dia kader KB. Dia bikin BDP anak 2 orang maupun juga bagi 100 orang anak yang sudah dia bantu melahirkan dengan pola begitu. Ternyata bagus sekali. Jadi saya selalu bilang begini, tolong bapak-bapak hindari urusan puting susu selama 6 bulan. Yeah. Kasih puting susu buat dia anak loh. Biar dia anak sedot habis ini puting susu, setelah dia mama susu makan yang bergizi. Jadi gerakan IMD itu adalah gerakan untuk mengoptimalkan puting susu mama tuh untuk dia bayi dan mengurangi gerakan dari bapak-bapak puting susu selama 6 bulan ketika anak lain. Anggota DPR RI asal Nusa Tenggara Timur itu menginformasikan bahwa saat ini NTT sudah memiliki rumah sakit dengan fasilitas terbaik dan lengkap, yakni Rumah Sakit Umum Pusat di Kota Kupang. Rumah sakit ini baru selesai dibangun dan dalam waktu dekat akan diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, sekitar 55 penderita kusta di Kabupaten Flores Timur saat ini mulai kesulitan mendapatkan pasokan obat. Pasalnya ketersediaan obat di gudang farmasi Dinas Kesehatan Flores Timur kosong karena pemerintah pusat tidak lagi mengirim obat kusta ke NTT. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Flores Timur, Sudirman Kia menjelaskan, memang saat ini ketersediaan stok obat bagi para penderita kusta di gudang farmasi Dinas Kesehatan Flotim kosong. Kondisi ini terjadi sejak beberapa bulan terakhir karena pemerintah pusat tidak lagi mengirim obat kusta ke Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah pasien kusta di Flotim pun tidak lagi mengkonsumsi obat secara teratur. Berdasarkan data jumlah pasien kusta di Kabupaten Flores Timur sebanyak 55 orang, di mana 20 orang pasien kasus baru dan 35 orang pasien lama yang tersebar di 19 kecamatan se-Kabupaten Flores Timur. Kemarin kirim datang itu kan
juga dalam bentuk blisteran, sehingga kita tidak bisa bagi ke semua pasien. Untuk kalau pasien yang ada, tidak usah terlalu berkontak dengan orang lain dulu. Kalau kusta itu kan berkaitan juga dengan higien perorangan, kebersihan perorangan. Untuk sementara kasus total keseluruhan itu 55 kasus. Dari 55 kasus ada 20 kasus baru yang belum pengobatan karena ketiadaan obat. Lalu ada 25 kasus yang sedang berobat tetapi putus obat karena kekosongan stok obat. Sementara itu, Yosep Igonuhan, Koordinator Perhimpunan Mandiri Kusta Indonesia Cabang Flores Timur, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat guna secepatnya mendapatkan pasokan obat kusta baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga potensi penularannya dapat ditangani dengan cepat. Kami datang dengan tujuan mau mendesak kepala dinas untuk segera datangkan obat, karena setahu kami ketika kami berkonsultasi dengan teman-teman kami di dinas kesehatan provinsi juga habis, jadi kita dari Permata cabang Flores Timur kita datang mendesak di dinas kesehatan Flores Timur untuk segera datangkan obat kusta untuk teman-teman kami yang lagi membutuhkan. Ada 2 jenis kusta, yakni kusta kering dengan pola penanganan dengan cara pemberian obat secara rutin dengan interval waktu 9 bulan. Sementara kusta basah mengkonsumsi obat antara 12 sampai 19 bulan berturut-turut. Ketika obat itu tidak lagi dikonsumsi secara teratur, maka proses pengobatan harus dimulai dari awal lagi. Obat dibagikan secara gratis kepada penderita karena bersumber dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya ada Kabupaten Sika akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Sika bekerjasama sejumlah elemen masyarakat menanam ribuan anakan bakau di pesisir pantai Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat. Aksi tanam 1000 pohon ini selain untuk mencegah dampak abrasi, juga dalam rangka mengenang gempa bumi dan tsunami yang melanda Kabupaten Sika pada tahun 1992 yang lalu.
Gempa bumi dan tsunami tanggal 12 Desember tahun 1992 merupakan catatan sejarah kelam yang tidak terlupakan karena menewaskan lebih dari 2.000 warga Sika. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo mengatakan, gempa bumi yang diikuti tsunami 30 tahun yang lalu, tepatnya 12 Desember 1992, merupakan peristiwa alam yang patut kita kenang. Salah satu catatan penting oleh para ahli gempa dan tsunami dari Jepang mengatakan bahwa siklus gempa bumi dan tsunami akan berlangsung dalam kurun waktu 30 tahun. Hal ini bukan untuk membuat pemerintah dan warga takut, melainkan membuat kita waspada. Salah satu kewaspadaan kita adalah dengan menanam tanaman yang bisa menghalau laju hempasan gelombang laut tsunami. Itu mungkin tsunami yang pertama dicatat, walaupun yang sebelumnya ada juga. Dan itu menyebabkan korban jiwa yang begitu banyak, lebih dari 2.000 jiwa. Ya, di pesisir Maumere karena pusat gempanya ada di sebelah barat Pulau Batar atau Pulau Babi. Ya, sampai sekarang, dan di Pulau Babi sendiri korban 700 jiwa. Ya, kemudian diikuti dengan beberapa daerah pesisir. Salah satu catatan penting, pakar-pakar gempa dan tsunami dari Jepang itu menyampaikan bahwa siklusnya itu 30 tahun. Jadi dari tahun 92, 93 mereka mempresentasikan itu, menyampaikan bahwa akan terjadi siklusnya itu 30 tahun berdasarkan data time series atau periode. Aksi penanaman bakau dengan mengusung tema Gerakan Merawat Bumi, Rumah Kita Bersama Menuju Pertobatan Ekologi dalam rangka memperingati 30 tahun tsunami Flores. Selain itu, aksi ini juga melibatkan sejumlah elemen masyarakat seperti Palang Merah Indonesia Kabupaten Sika, Dinas Lingkungan Hidup, Unit Pelaksana Teknis Kehutanan Kabupaten Sika, PMKRI Cabang Maumere, Yayasan Forest Children Developer, Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sika, TNI Angkatan Laut Maumere, dan masyarakat setempat. Dari Maumere, Ruben Subandraya, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sika dan tokoh masyarakat menabur bunga di Pelabuhan Laurensai Maumere. Tabur bunga ini untuk mengenang warga Sika yang meninggal akibat tsunami yang melanda Kabupaten Sika 30 tahun silam. Upacara tabur bunga dilakukan dari atas kapal motor SAR Puntara Dewa yang saat itu sedang berlabuh di Pelabuhan Laurensai Maumere. Aksi tabur bunga ini untuk mengenang serta mendoakan keselamatan lebih dari 2.000 korban bencana tsunami tanggal 12 Desember 1992 atau 30 tahun yang lalu. Mantan Bupati Sika Yosep Ansarera menjelaskan, selain sebagai penghormatan terhadap korban bencana alam tsunami, juga untuk mengingatkan generasi muda Sika bahwa pada tanggal 12 Desember tahun 1992 yang lalu, pernah terjadi gempa bumi dan tsunami yang menewaskan lebih dari ribuan orang. Upacara tabur bunga untuk mengenang para korban bencana tsunami di Kabupaten Sika tahun 1992 dilakukan secara rutin setiap tanggal 12 Desember. Dari Maumere, Ruben Subandraya, TVRI NTT. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ratusan warga Bolok, Kecamatan Kupang Barat menerima pelayanan pengurusan dokumen kependudukan langsung di tempat dari Dispenduk Capil Kabupaten Kupang. Dengan pendekatan pengurusan di kantor desa ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan. Beginilah suasana pelayanan dokumen kependudukan dari Dispenduk Capil bagi warga di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat. Pelayanan ini dilakukan di kantor Desa Bolok selama 3 hari. Nampak warga Bolok mengantri di kantor desa menunggu giliran untuk menerima pelayanan. Warga yang datang dengan membawa berbagai persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang dilakukan Dispenduk Capil. Adapun jenis dokumen yang diproses langsung di tempat ini antara lain KTP, kartu keluarga, akta nikah, akta kematian, dan berbagai pelayanan dokumen kependudukan lainnya.
Camat Kupang Barat Yusak Ulin saat memantau pelayanan di Sdukcapil mengatakan, selama ini banyak masyarakat di desa yang belum memiliki kelengkapan dokumen administrasi kependudukan. Karena selain jauh dari kantor Dispendukcapil, juga lama melakukan proses mengurus dokumen kependudukan. Yusak Ulin sangat mengapresiasi langkah pendekatan pelayanan yang dilakukan Dispendukcapil ini. Karena sebelumnya pendekatan pelayanan seperti ini dilakukan di kecamatan tetapi dirasa tidak efektif karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan pelayanan dari Dispendukcapil kendati dibuka dalam beberapa hari di kantor camat. Hari kemarin, hari ini dan informasi yang terakhir kita dengar bahwa besok itu kalau memang situasi seperti ini diperpanjang sampai besok jam 12. Nah ini saya sangat mengapresiasi Kepala Dinas Capilduk Kabupaten Kupang. Karena dengan cara begini maka masyarakat di setiap kecamatan dan desa itu punya kelengkapan administrasi kependudukan itu sudah lengkap. Nah kalau yang tahun-tahun kemarin pelayanan di tingkat kecamatan hanya terpusat di kantor camat itu memang tidak efektif sama sekali. Bahkan yang kemarin dari tahun-tahun yang sudah lalu sampai hari ini dokumennya belum sampai. Nah ini belum sampai. Maka dengan demikian hal ini sangat kami mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada Pak Kadis yang baru kerja beberapa bulan ini. Kalau bisa tahun depan lebih ditingkatkan lagi. Camat Kupang Barat berharap pelayanan yang sama bisa dilakukan di Sdukcapil di desa yang lain di Kecamatan Kupang Barat. Karena pergumulan yang sama juga dialami warga dari desa yang lain di Kecamatan Kupang Barat. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 762 tenaga kesehatan yang berkarya di Kabupaten ND mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Kepala Bidang Kepegawaian Kabupaten ND, Bonifasius Jata, menyampaikan pelaksanaan ujian P3K untuk daratan Flores dilakukan di 3 titik yakni di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Fluotim, dan Kabupaten ND. Untuk ujian dibagi dalam 3 sesi, per sesi diikuti 50 orang dan ujian ini akan berlangsung hingga Sabtu 16 Desember 2022. Sementara bobot penilaian kali ini tidak seperti sebelumnya tetapi ditambah dengan afirmasi, di mana dilihat dari lamanya bertugas dan umur di atas 35 tahun. Khusus Kabupaten ND, pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 1.797 orang, dengan rincian tenaga kesehatan sebanyak 227 orang. Terkait pelaksanaan seleksi P3K Jabatan Fungsional Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara selaku instansi yang memfasilitasi pelaksanaan seleksi P3K Jabatan Fungsional Kesehatan, BKN menunjuk Kabupaten ND menjadi titik lokasi pelaksanaan ujian yang membawai 2 kabupaten, Kabupaten ND sendiri dengan Kabupaten Nagekeo. Nah, untuk Kabupaten ND sendiri, formasi yang kita sudah umumkan itu sebanyak 227. Dari 227 formasi tersebut, dilakukan seleksi dengan jumlah peserta sebanyak 762 peserta. 762 peserta ini akan mengikuti seleksi mulai dari hari ini tanggal 12 Desember sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Desember. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, jelang peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat tahun 2022, Korem 161 Wirasakti akan melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Hari Juang TNI Angkatan Darat diperingati setiap tahun pada tanggal 15 Desember. Hari Juang TNI Angkatan Darat merupakan peringatan peristiwa bersejarah dan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yakni pertempuran Ambarawa yang terjadi pada pertengahan Desember 1945 silam. Untuk tahun 2022 ini peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat mengambil tema TNI di Hati Rakyat. Di wilayah Korem 161 Wirasakti, peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat akan diisi dengan berbagai kegiatan, seperti ziarah makam pahlawan, donor darah, dan bakti sosial yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak di Korem dan Kodim jajaran.
Kegiatan sosial kemasyarakatan ini diharapkan dapat menyentuh dan memberi dampak langsung kepada masyarakat sesuai dengan tema Hari Juang TNI Angkatan Darat kali ini. Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel CPL Simon Petrus Kamlasi mengatakan, sesuai dengan tema Hari Juang TNI Angkatan Darat, yakni TNI di hati rakyat, beberapa rangkaian kegiatan akan dilaksanakan oleh Korem 161 Wirasakti dan juga Kodim jajaran dengan melibatkan instansi lain seperti Polri dan masyarakat. Diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai wujud kemanunggalan TNI Angkatan Darat dengan rakyat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Korem 161 Wirasakti dengan jajarannya akan melaksanakan kegiatan pertama ziarah. Jadi kita akan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, didahului dengan mungkin bakti sosial di Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan pada tanggal 14. Kemudian pada hari yang sama kita akan melaksanakan donor darah. Donor darah ini tersebar, jadi bukan hanya di Korem saja, tapi di 14 Kodim. Nanti hari tepat tanggal 15 kita laksanakan upacara. Upacara ini serentak. Nah, untuk yang di Garnisun Kupang kita akan laksanakan di Brigif. Kegiatan ziarah makam dan donor darah akan dilaksanakan pada 14 Desember 2022. Sementara upacara peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat akan berlangsung pada tanggal 15 Desember 2022 bertempat di Brigif 21 Komodo. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, mempererat tali persaudaraan, jajaran Polres Nagekeo memberikan kado kepada pemerintah Nagekeo. Kado tersebut berupa kue ulang tahun dengan bertuliskan angka 16 sesuai dengan usia Kabupaten Nagekeo. Beginilah momen spesial yang diberikan oleh jajaran Polres Kabupaten Nagekeo kepada Bupati Nagekeo. Dengan mengenakan pakaian etnis Nagekeo, puluhan personel anggota polisi ini membawa kado ulang tahun berupa kue yang diterima oleh Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco. Kapolres Nagekeo Yuda Pranata mengatakan, momen HUT Nagekeo menjadi bagian memupuk persaudaraan antar Polri dan pemerintah. Persaudaraan yang kokoh akan membawa dampak positif dalam pembangunan Kabupaten Nagekeo demi perwujudan masyarakat yang sejahtera. Polres Nagekeo akan tetap mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah pada bidang pembangunan. Ya, kami sebagai masyarakat Nagekeo, Polres Nagekeo memberikan apresiasi untuk hari ulang tahun Kabupaten Nagekeo yang ke-16. Kami berdinas di Nagekeo, jadi kami sebagai bagian dari keluarga besar Pemda Nagekeo dan menjunjung seluruh kebijakan strategis dari Bapak Bupati. Selamat ulang tahun pada Pemda Nagekeo yang 16. Semoga makin jaya dan bisa memajukan daerah khusus Bapak Bupati. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, penjualan pernak-pernik khas Natal di sejumlah toko aksesoris mulai nampak ramai di Kota Cafe Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Satu di antaranya toko yang menjual pernak-pernik khas Natal, yakni Toko Jaya, yang terletak di Jalan Kartini, Kota Cafe Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari pantauan TVRI sudah terlihat berbagai pernak-pernik Natal terpajang indah di toko tersebut. Mulai dari pohon Natal dari berbagai jenis ukuran, aksesoris hiasan pohon Natal, hingga berbagai jenis kue kering. Chelsea Naitsea, salah satu karyawan, mengatakan tahun ini stok aksesoris Natal yang disiapkan cukup banyak dengan berbagai variasi harga. Sementara harga pohon Natal dibanderol Rp300.000 hingga Rp2 juta, tergantung besar ukuran dan kualitasnya. Kalau ini kan sesuai dengan kualitasnya, harga agak sedikit mahal. Tapi kalau ukuran yang lain kayak begini ada yang 400, 300 ya. Sesuai dengan kualitas gitu ya. Ini stok yang disiapkan cukup banyak ya? Ya, begitulah. Iya. Kalau Ini di sini cuma pajang saja. dipajang. Ya. Oh gitu. Nanti kalau belinya? Nah, nanti kalau orang mau yang pohon ini baru kami ambil dari sini. Diambil dari ini, Jawa? Acip asalnya dari Jawa. Dari Jawa. Kendati terpantau belum ramai konsumen yang berbelanja pernak-pernik, para penjual pernak-pernik khas Natal di Cafe Menanu optimis dan berharap penjualan tahun ini lebih meningkat dari tahun lalu, mengingat situasi pandemi COVID-19 yang sudah melandai. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Pemirsa, memasuki minggu ketiga atau masa Advent ketiga bagi umat Kristiani di Kabupaten Sumba Barat Daya, sejumlah aksesoris Natal sudah banyak dijual di pertokoan. Menurut pengakuan pedagang, permintaan akan pernak-pernik Natal mulai meningkat. Menyongsong Natal tahun 2022 di Kabupaten Sumba Barat Daya, sejumlah pertokoan di wilayah Laratama dan Wetebula mulai menjual sejumlah aksesoris Natal. Pernak-pernik Natal seperti pohon Natal, lampu hias, dan sejumlah hiasan yang bertuliskan Merry Christmas sudah banyak dijual di sejumlah pertokoan. Suasana menyongsong Natal tahun ini nampak sedikit berbeda dengan Natal tahun sebelumnya karena masih dihantui pandemi COVID-19 sehingga seluruh aktivitas yang harus dilakukan di luar ruangan dibatasi. Julius Billy Tanggu, salah seorang pemilik toko yang menjual aksesoris Natal, mengaku permintaan akan pernak-pernik Natal cukup tinggi. Hampir setiap hari tokonya kedatangan para pembeli yang akan membeli sejumlah pohon Natal. Kami di sini jual aksesoris Natal seperti pohon Natal dengan lampu hias. Kami sini pembeli cukup tinggi. Pohon Natal dibanderol dengan harga Rp500.000 hingga jutaan Rp1.000 tergantung ukuran. Sementara itu, pantauan di beberapa instansi dinas dan kantor perbankan juga telah dipasang pohon-pohon Natal, tidak terkecuali kantor Polres Sumba Barat Daya. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, memberikan kebebasan kepada pelajar untuk berkreasi adalah hal yang sungguh luar biasa. Menjelang Natal dan Tahun Baru, siswa salah satu sekolah menengah pertama di Kota Kupang menghias kelas mereka dari barang bekas. Kurikulum Merdeka Belajar telah membuat siswa-siswi bebas berkreasi. Untuk anak-anak SMPK Citra Bangsa, kreativitas tanpa batas ini dituangkan dalam menghias kelas dengan tema-tema Natal. Menjelang Hari Raya, biasanya kita akan menemukan banyak hiasan menarik. Pohon-pohon Natal ini dibuat dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi, tapi masih layak untuk digunakan. Botol bekas air mineral contohnya bisa dirangkai menjadi pohon Natal yang indah. Tidak hanya itu, para guru juga menghias pagar sekolah dengan mural bertema Natal dan Tahun Baru untuk mempercantik sekolah mereka. Siswa-siswi juga melakukan lomba menghias kelas bernuansa Natal menggunakan barang-barang bekas. Dan
Bapak Ibu bisa melihat di belakang saya ini, kita membuat mural Merry Christmas atau ucapan selamat kepada siapapun yang selamat Natal, kepada siapapun yang lewat. Memang ini wujud ungkapan kita untuk turut berbahagia di dalam merayakan Natal. Kegiatan seperti ini dinilai dapat membangun kreativitas pelajar, di mana selain belajar berbagai jenis pelajaran di kelas, mereka juga bisa bebas berkreasi dengan menghias kelas dengan berbagai tema dalam setiap momen penting. Venido Riojogo, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang pria lanjut usia nekat melakukan aksi pencurian karena desakan ekonomi. Pelaku berinisial ARK berhasil diringkus anggota Buser Polres Belu. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Pelaku ARK ditangkap lantaran ketahuan mencuri 2 unit kamera DSLR merek Nikon, 1 unit HP merek Oppo, dan sejumlah barang emas milik korban sesuai laporan kepolisian. ARK mengaku dirinya nekat melakukan aksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan aksi tersebut sudah sering dilakukan dirinya. Pelaku dibekuk setelah aparat melacak keberadaan handphone korban yang saat itu masih aktif pada seorang warga yang mengaku didapat dari pelaku. Terkait barang bukti emas, sesuai informasi dari pelaku bahwa emas yang sempat dicurinya telah dia buang saat malam kejadian karena dikejar warga. Pelaku ARK merupakan seorang residivis dengan kasus serupa di mana pada bulan November 2015 pernah menjalani hukuman karena perbuatan serupa. Tidak jera, ARK malah kembali nekat melancarkan aksinya pada bulan November 2022. Modus pencurian yakni pelaku membobol rumah warga dengan menggunakan linggis di saat korban tertidur pulas usai menonton Piala Dunia. Atas perbuatannya pelaku diancam dengan pasal 363 ayat 2 KUHP, junto pasal 64 ayat 2 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Pasal yang kita sangkakan adalah pasal 363 ayat 2, yaitu pencurian dengan pemberatan, di mana ada kejahatan sebelum melakukan pencurian. Kemudian junto pasal 64-nya adalah perbuatan berlanjut, artinya dari satu tempat kemudian ke tempat yang berbeda, tetapi dilakukan oleh satu orang dengan satu perbuatan, yaitu pencurian dengan pemberatan. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tak lupa kami kembali mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Untuk saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Dari kata saya Komang Astri. Ya, dan saya Irene Tumeluk mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.